warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Pesan ibu kepada anak ibu, jangan lupa selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama sekarang pada bulan Ramadan. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi perbanyaklah beribadah, membaca Al-Quran, dan juga salat tarawih di malam puasa Ramadan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir, bilang hadir ya. Pertama, Gustina Yani. Hadir Bu. Yang kedua, Khairun Nisa. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja Ibu masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang ibadah puasa. Tujuan kita mempelajari ibadah puasa ini sangatlah banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jika kita melakukan puasa, kita tidak tahu ketentuan-ketentuan dalam beribadah puasa, maka puasa yang kita lakukan itu hanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk lebih meningkatkan pahala puasa kita, alangkah lebih baiknya kita belajar tentang pengetahuan ibadah puasa. Baiklah. Puasa ini adalah termasuk rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan ibadah puasa. Jadi puasa ini sangatlah wajib untuk kita lakukan. Sekarang kita masuk kepada pengertian puasa. Kata puasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu saumu. Saumu ini artinya menahan. Menahan di sini maksudnya yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi menurut istilah, puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan niat karena Allah. Puasa Ramadan ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat 183? Saya Bu. Ya, silakan Ami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya artinya silakan kepada Nisa. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan aku berlindung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Baiklah, itulah ayat yang menyatakan bahwa kita itu wajib untuk berpuasa, karena itulah supaya kita bisa menjadi seorang yang bertakwa. Baiklah, dalam pembahasan tentang puasa ini nanti kita akan membahas tentang dua buah puasa, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Baiklah, kita masuk kepada sebab yang pertama, yaitu puasa wajib.
Puasa wajib ini adalah suatu puasa yang dilakukan wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat muslim wajib melakukan puasa ini. Yaitu di sini nanti kita akan membahas 4 puasa wajib. Yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kifarat. Kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama kita bahas puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini ada hukumnya fardhu ain bagi setiap umat Islam. Puasa Ramadan ini diperintahkan ketika pada tahun abad kedua Hijriah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itulah puasa Ramadan itu mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa Ramadan ini kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berpuasa Ramadan agar puasa kita lebih berkah dan lebih mendapatkan pahala yang tinggi. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib ini ada 3, yaitu berakal, mampu, dan juga baligh. Yang kedua syarat sah. Syarat sah puasa ini yaitu Islam, mumayyiz, suci, dan juga pada bulan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2, yaitu niat dan juga menahan. Menahan di sini menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa supaya puasa kita itu sah dan tidak batal. Selanjutnya yaitu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan ini yang sudah jelas yaitu kita dilarang untuk makan dan minum selama berpuasa. Dan juga yang membatalkan puasa ini seperti muntah dengan sengaja, orang gila, dan juga keluar sesuatu dari seperti haid dan juga nifas. Selanjutnya yang mengurangi pahala puasa. Jadi kita melakukan puasa tapi ada sesuatu yang mengurangi pahala kita jika kita melakukan hal-hal seperti bertengkar, mencaci maki, mengatakan kata-kata kotor, maka itulah dapat mengurangi pahala puasa kita. Jadi itulah ketentuan dalam berpuasa Ramadan agar puasa kita lebih mendapatkan pahala yang tinggi. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada puasa nazar. Puasa nazar ini adalah nazar ini artinya janji. Puasa yang dilakukan ketika kita berjanji. Jadi puasa itu hukumnya wajib untuk kita lakukan. Contohnya Nisa. Nisa ketika kelulusan sanawiyah, Nisa berharap untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi Nisa berjanji jika saya mendapatkan nilai yang tinggi, saya akan berpuasa 3 hari. Jadi puasa yang janji tersebut harus ditepati, yang dinamakan dengan puasa nazar. Selanjutnya puasa qada. Puasa qada ini adalah puasa mengganti. Contohnya di sini ketika kita bulan Ramadan ini kita terhalang untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan kita diwajibkan untuk mengganti puasa kita. Berapa yang sudah tinggal kita ganti pada bulan berikutnya. Jadi itu tuh dinamakan dengan puasa qada. Selanjutnya puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa yang dilakukan ketika melanggar suatu aturan. Jadi sudah ditentukan suatu aturan, kita melanggarnya, itu membuat puasa kita wajib untuk menggantinya. Dinamakan dengan puasa kifarat. Ketentuan di sini maksudnya
Contohnya yaitu ketika membunuh dengan sengaja, mencukur rambut ketika ihram, membunuh ketika ihram, itu kita diwajibkan untuk berpuasa kafarat, itu karena kita sudah melanggar satu ketentuan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang jika kita melakukannya kita dapat pahala, dan jika kita tidak melakukan kita tidak dapat dosa. Jadi itu sunnah dilakukan, dan tapi alangkah lebih baiknya dilakukan. Di sini kita akan membahas 3 puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Pertama, kita membahas tentang puasa Syawal. Puasa Syawal ini yaitu suatu puasa yang dilakukan pada tanggal 2 Syawal, yaitu setelah Idul Fitri. Puasa Syawal ini dilakukan tidak harus berturut-turut, boleh diseling-selingkan. Misalkan sekarang kita puasa, besok tidak, besok lagi kita puasa. Jadi tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Puasa Syawal ini dilakukan selama 6 hari. Keistimewaan kita melakukan puasa Syawal ini sama dengan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan puasa Syawal ini karena keistimewaannya sangatlah luar biasa. Selanjutnya puasa Arafah. Puasa Arafah ini yaitu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika orang-orang yang sedang haji di Mekah wukuf di padang Arafah. Jadi ketika itulah di kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah ini keistimewaannya sangatlah besar, yaitu sama dengan kita berpuasa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah kita melakukan puasa tersebut. Selanjutnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Puasa Senin Kamis ini juga sangat baik kita lakukan karena pada hari Senin dan Kamis itulah malaikat yang mencatat amal menempatkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat baik untuk kita lakukan karena pas ketika malaikat menempatkan pahalanya ke sisi Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah yang puasa sunnah. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang puasa yang diharamkan. Kita melakukan puasa ini tidak semuanya dibolehkan. Jadi ada waktu-waktu yang kita melakukan puasa itu diharamkan. Yang pertama yaitu puasa ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua yaitu puasa ketika hari tasyrik. Hari tasyrik ini yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu pada hari yang diragukan. Pada hari yang diragukan ini maksudnya adalah contoh ketika masuknya bulan Ramadan. Pada hari pertama itu kita ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Jadi kita masih ragu untuk melakukan puasa. Jadi jika kita tetap melakukan puasa itu dinamakan kita haram untuk melakukan berpuasa. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah berpuasa. Hikmah melakukan puasa ini sangatlah banyak dan sangat baik untuk kita lakukan. Pertama di sini hikmahnya yaitu itu menambah iman dan takwa.
seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah hikmah kita melakukan puasa. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa solidaritas, yang mana ketika kita berpuasa itu kita menahan lapar dan haus. Jadi disitulah kita merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana yang tidak makan dan tidak minum, yang hanya makan 1 kali dalam sehari. Jadi itulah dari berpuasa ini kita dapat merasakannya. Selanjutnya, dapat mengendalikan diri. Maksudnya di sini adalah kita dapat mengendalikan diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Jadi inilah di antara hikmah kita melakukan puasa. Baiklah, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya. Sebelum kita mengakhiri, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Coba anak-anak ibu jelaskan lagi apa itu pengertian puasa. Silahkan kepada Nisa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu akhiri, untuk minggu depan silahkan dikerjakan halaman 160 dan minggu depan itu kita periksa bersama-sama. Baiklah, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.